Kita tahu Sandra Dewi dengan kehidupan princessnya, nikah di Disneyland, mobil Ferrari banyak. Nah, keadaan, ya aku mau nanya dari awal dulu deh. Keadaan kehidupan setelah pasca suaminya ditahan 20 hari, hampir seminggu, udah 2 minggu kali ya, semingguan. Itu gimana sih Mas keadaannya? The Prince of Swords. Ini saya lihat ada, kalau dari kartu, dugaan saya sebenarnya ini sesuatu yang memang bukan sudah diketahui, tapi mereka itu sudah menyiapkan jika hal seperti ini terjadi. Ini sama seperti kalau kita naik kapal laut yang besar ya, terus kemudian ada skoci di situ. Jadi memang sudah ada skenario jika hal seperti ini terjadi, apa yang harus mereka lakukan. Termasuk mengapa akhirnya dia ini kan banyak diam ya, karena itu adalah sesuatu yang mungkin saja sudah direncanakan, atau jika saya duga di sini ya lawyer atau penasihat hukum yang biasa atau disiapkan untuk menangani kasus ini meminta dia untuk ya bersikap seperti yang sekarang ini terjadi. Sehingga kalau saya kira ini adalah satu skenario yang memang payung sebelum hujan, dan sepertinya memang semuanya sudah diketahui jalan keluarnya akan kemana. Jadi kalau ditanyakan seperti apa, sepertinya mereka sudah sedikit banyak mengetahui ini akan seperti apa ini. Ada namanya suami istri, ada dugaan seperti aliran dana nggak sih Mas, mungkin masuk ke rekeningnya Sandra Dewi sendiri ya, atau seperti apa? Kalau diduga ya, di The Ten of Wands ini, saya kira semua ibu-ibu nggak cuma di Indonesia, di seluruh dunia ya, kalau seandainya dalam pernikahan pasti suami ini kan harus menafkahi ya. Jadi kalau aliran dana sih pasti dugaan itu akan ada. Cuman kan tetap perlu dibuktikan. Kita tidak bisa berbicara asal berbicara karena Indonesia ini negara hukum. Hukumnya pun hukum positif. Jika ada orang yang mengatakan ada aliran dana, berarti orang tersebut harus membuktikan bahwa aliran dana memang ada. Tapi dugaannya ya masa iya sih nggak ada dana sama sekali yang diberikan seperti itu. Tapi kembali, jika tetap di mata hukum dugaan itu tidak berlaku jika ternyata tidak bisa dibuktikan dengan minimal 2 alat bukti. Kalau dilihat ada atau tidak, dugaannya ya saya ikut menduga bareng sama seluruh ibu-ibu yang ada di seluruh dunia. Masa suami nggak ngasih duit sama sekali ke istrinya gitu. Sandra tahu nggak sih bahwa maksudnya ternyata Harvey itu main timah dan ternyata dia korupnya segitu banyak gitu Mas, bahasa kasarnya. Tahu nggak sih dia? The Ten of Swords. Dugaan saya lagi di sini sebenarnya tahu itu, saya duga sih tahu ya, tapi memang ada jenis istri yang memang tahu dan memilih untuk nggak pengen tahu seperti itu karena mengetahui bahwa bisnisnya ini memang bisnis yang persaingannya tinggi, dan hal seperti itu ada. Saya kenal beberapa rekan yang memang istrinya memilih untuk tidak pengen tahu bisnis suaminya lebih dalam karena dia nanti malah akan cemas. Nah, hal seperti ini juga harus disadari sebagai kewajaran yang memang bisa saja terjadi. Sama seperti tentara itu, kalau dia ditugaskan kemana, ada yang sifatnya rahasia, dia nggak boleh kasih tahu. Mau istri atau anak yang dia sayangi pun itu nggak boleh tahu. Nah, makanya kembali lagi kita harus membuktikan. Tapi kalau skalanya sebesar ini, saya sih merasa bahwa kalau secara detail, saya duga sih nggak tahu ya. Tapi kalau secara dia akan harus kemana dan ngapain, saya pikir harusnya kemudian ini akan menimbulkan sebuah alarm yang, oh kemarin berarti ketemu si ini itu ada hubungannya dengan ini begitu. Jadi akhirnya ya nyambung baru sekarang ini begitu. Tapi kembali lagi, ini perlu pembuktian dan nggak bisa kita langsung bilang masa nggak tahu, nggak mungkin nggak tahu, karena ini sudah menyangkut hukum. Bisa dibilang ini titik terendahnya Mbak Sandra nggak sih Mas kejadian ini? Iya dong, kalau itu nggak perlu kartu ya saya pikir ya, karena memang ini ya tadi kalau kapal ini bersauk terus kemudian mengharuskan orang-orang yang di sini naik skoci, itu artinya ya kapal yang sekarang ini akan karam. Tapi kan kita nggak tahu di garasi mereka ada kapal lagi atau enggak, dan mereka akan bisa mengarungi lautan lagi dalam waktu dekat atau seperti apa, kita akan cari tahu. Gimana Mas endingnya Mas? Kita kan tahu dia keluarga yang sangat harmonis. Apakah akhirnya nanti ada mungkin dugaan perceraian atau ada guncangan atau seperti apa sih Mas rumah tangga mereka? Hai Princess, dalam konten saya di channel saya kemarin itu saya mengatakan bahwa saya kok khawatir dan dugaan saya ini semua akan berakhir sesuai dengan skenario tersangka, dan sepertinya kok ini semua
Ini nggak kayak, ini misalkan di wawancara hari ini nih, saya karena puasa, saya tadi tidur siang, dikasih tahu teman-teman wartawan udah pada datang, saya turun terus panik. Ini lebih panikan saya dibanding wajahnya Harvey yang dia tenang sekali. Dia seakan-akan itu kayak, mungkin dia lebih, kalau saya duga ya, mungkin akan lebih panik saat misalkan anaknya terjatuh di sekolah terus dipanggil datang gitu. Jadi kayak tenang sekali. Sehingga saya menduga dari kartu ini, kok kayaknya sih dia akan mengira bahwa it has been taken care of, udah yang ngurusin gitu. Seperti itu. Kayak misalkan AC di kamar saya yang lain bocor, terus kemudian saya dibangunin sama istri saya, Pak, AC-nya bocor. Oh, di bawah ada tukang kok. Nah, saya kok dapat ininya firasat bilang ya. Saya dapat vision juga nanti jadi paranormal. Saya dapat ininya dugaan kartu saya begitu gitu. Jadi saya merasakan sekali bahwa dia ini tenang banget gitu. Jadi ini sepertinya yang saya takutkan akan ya seperti kasus-kasus yang lain di mana ini akan rame tapi terus kemudian orang akan perlahan lupa dan kehidupan berjalan seperti itu. Karena saya juga melihat kasus sebelumnya. Yuk kita lihat misalkan kasus Indra Kents ya, yang dimana di situ pacarnya aja itu terlibat akhirnya. Nah, tapi kita melihat kasus Doni Salmanan, di mana dia dan istrinya ini nggak pernah disinggung-singgung gitu. Jadi kalau saya pikir sih nanti tergantung proses hukumnya ya, akan seperti apa. Apakah penasihat hukumnya ini akan sedemikian piawai untuk mewakili keinginan kliennya yang tentu saja ya dipidana ringan atau kalau enggak ya lepas sama sekali. Dan kita kan belum tahu ini seperti apa. Sama seperti masyarakat Indonesia yang masih misleading atau salah tangkap dengan 271 triliun itu bukan kerugian uang yang diambil sama dia. Satu, itu adalah potensi kerugian yang disebabkan karena kerusakan lingkungan. Tapi dari situ lebih menakutkan lagi. Kalau kerusakan lingkungan cuma segitu, berarti kan barang yang aslinya harganya jauh lebih mahal daripada itu. Itu segimana ratus triliun gitu. Itu yang terus kemudian jadi pertanyaan. Nah, kembali harapannya di sini penegak hukum lewat Kejaksaan Agung di sini itu bisa melakukan pengusutan hingga ya selesai, karena ini hak rakyat yang terus kemudian dipertaruhkan. Nggak akan cerai. Jadi akan tetap baik-baik saja, akan tetap ya ini mungkin kalau diceritakan princess kan Cinderella ketemu pangeran, terus kemudian mereka ini ya hilang, pangerannya nyari akhirnya ketemu. Kalau saya pikir ya itu kan buku ceritanya selesai sampai mereka akhirnya menikah. Nah saya pikir masih ada buku yang kedua ceritanya misalkan ada kejadian ini, yang mana itu juga bukan cerita terakhir. Kalau saya pikir ada buku cerita ketiga yang nanti akhirnya Cinderella-nya ya happily ever after hingga tua dan meninggal nanti. Saya kok lebih percaya cerita yang itu. Tapi ini kan Sandra ini kita lihat memang berpegang sekali pada suaminya, kan mesti kemana-mana berdua gitu, terlihat romantis. Nah dia kehidupan sekarang ditinggal suaminya, ada kayak gak tahu arah kemana gitu mas. Dia masih berpegang teguh kepada apa yang di dugaan saya ini itu tadi. Jadi kayak misalkan naik kapal besar terus kemudian terjadi sebuah kecelakaan, naik skoci, ada instruksinya harus ngapain aja di skoci itu. Nah Sandra saya pikir masih membaca instruksinya dengan tenang, mengikuti ini semua. Dan kalau saya kira sih dia seorang istri yang juga taat. Dan dia kalau saya pikir nggak sepanik yang orang se-Indonesia ini pikirkan. Lo semua panik karena kan nggak pernah nikah di Disneyland, punya mobil yang mewah, dibeliin jet, ya kan? Kalian panik. Sandra Dewi saya pikir, dugaan saya ya, itu tadi. Dia tahu bahwa, oh ya ini sesuatu yang sepertinya memungkinkan untuk terjadi. Dan dia sudah menyiapkan untuk itu. Memungkinkan ini nggak terus artinya tahu bahwa melanggar hukum ya. Karena kalau tahu seharusnya dia akan melapor ya. Tapi bisa saja dia taunya adalah, oh ini persaingan bisnis. Dan persaingan bisnis kelas atas ya serangannya akan seperti ini. Tapi akan tahu bahwa saya kira sih dugaan saya di sini ya mereka menganggapnya ini worth it lah. Misalkan kalian di penjara 5 tahun keluar tapi ada uang sekian ratus triliun menanti, mau nggak? Ada nggak pekerjaan yang kita akan dapat uang nanti setelah keluar dari penjara uangnya bisa menanti? Makanya saya sangat mengurgensikan untuk kepada ya terutama DPR RI dan juga Pak Jokowi untuk terus melanjutkan pembahasan dan pengesahan tentang undang-undang perampasan aset. Karena kalau nggak ada seperti itu, semua orang akan berpikir ya udah nggak apa-apa kita curang, kita ikuti. Kalau curang memang harus dikurung dulu selama sekian tahun, tapi setelah itu kan dugaannya bisa menikmati apapun yang mereka dapatkan hasil kejahatan mereka. Kecuali kalau terus kemudian semuanya diambil. Ya, mereka pasti akan berpikir kan, anak gue, bini gue, anak gue
mau hidup dari mana begitu. The Nine of Wands ini itu saya duga ya di sini memang ini ya instruksinya seperti itu. Iya, jadi kan memang misalkan nih kalau kita naik pesawat tuh, kalau seandainya terjadi turbulensi atau hal-hal yang terus kemudian di luar kewajaran, itu kan kita harus mengikuti semuanya. Termasuk saat kita mau take off dan landing, jendela itu harus dibuka agar penumpang ini ikut membantu untuk melihat kondisi di luar pesawat terbang. Karena pilot sendiri tuh nggak punya kamera yang akan bisa lihat di dalam, misalkan secara detail di sayap ada apa dan sebagainya. Iya. Dan kalau terjadi sesuatu kan itu tadi semuanya langsung duduk mengenakan sabuk pengaman. Terus kemudian jika nanti ternyata ada masker yang jatuh, itu nggak terus kita pakaikan kepada anak kita atau istri atau suami kita, tapi kita pakai dulu, baru kita bantu mereka semua. Nah ini kan urutan yang memang harus diikuti. Dan sebelum mengenakan ini kita harus pakai dulu pelampungnya, karena kalau sudah pakai ini pakai pelampung panik kan nggak akan bisa. Jadi saya kira ini semua sudah direncanakan. Jika terjadi hal seperti ini, apa yang harus dilakukan? Dan masalah apakah orang-orang kaget terhadap mereka ini selama ini dicitrakan baik, ternyata lah yang nggak ada hubungannya memang dengan mereka baik dan apa yang mereka lakukan, yang bisa saja nanti ternyata dibuktikan bahwa mereka nggak mengetahui ternyata ini semua adalah sesuatu yang melanggar hukum. Itu bisa saja terjadi di pengadilan jika ternyata si pendalil ini tadi tidak bisa membuktikan kalau mereka melanggar. Jadi kalau saya pikir sih kita harus memisahkan ya apa yang kita saksikan dan apa yang nanti akan terjadi. Kalau kita berpikir dengan ini semua orangnya ternyata jahat, ya nggak begitu juga. Dia tetap suami dan istri yang setia, menyayangi anak-anaknya, patuh pada orang tuanya. Apa yang dikerjakan, saya kira ya biarkan hukum yang bekerja dengan sebaik-baiknya, mencari alat bukti dan membuktikan dalil yang dituduhkan. Saya menduga Sandra ini nggak terlalu panik. Yang dia harus pikirkan adalah narasi apa yang harus disampaikan kepada anaknya nanti saat dewasa dan melihat berita ini. Karena kalau dulu beritanya tercetak di koran yang akan berakhir di bungkus kacang dan sebagainya, tapi apa yang Anda saksikan di media massa ini akan ada selama-lamanya, bahkan saat kita pun nanti sudah meninggal dunia. Selama internet masih ada, hal ini akan tersimpan di sana. Dan kebayang apa yang harus dijelaskan pada anaknya nanti. Itu sih yang saya kira lebih membuatnya panik di atas apapun. Karena untuk hal yang satu itu, penasihat hukum atau siapapun tidak akan bisa membantu menenangkan hatinya. Nah, untuk Harvey sendiri gimana Mas? Biasa hidup mewah, berapa hari ini harus dijeruji besi? Ya, saya pikir sama seperti saat ini ya. Ini resiko yang sudah diketahui. Sama seperti kalau kita bisnis timah kan beda dengan orang yang misalkan bisnis buka toko emas di mall gitu. Itu kan ya mereka kan wangi didatangi orang-orang. Kalau ini kan dia pasti saya pikir ya terbiasa datang ke tambang, mengetahui hal-hal yang memang resikonya seperti itu, termasuk resiko yang ya ini tadi harus diselidiki dan ditersangkakan. Saya kira sih ini sesuatu yang dia sudah ya tadi itu antisipasi, dia sudah ketahui. Dan mengapa saya bilang seperti itu? Itu tadi wajahnya tenang sekali. Wajahnya itu tidak menyiratkan kepanikan apapun. Itu tadi lebih panikan saya gitu. Kalau seandainya hal-hal yang yang saya pikir ini ya penting. Kalau saya lihat sih iya, kalau harta berkurang saya pikir iya ya. Tapi kalau dilihat dari ketenangan yang ini bukan tersirat, tersurat, terlihat sekali di wajah Harvey Muiz ini, saya pikir Cinderellanya ini sedang, kalau ini sinetron 20 episode, ini tuh episode ke-11 atau 12, setelah bahagia, terus ada sebuah masalah, saya kira masalahnya akan terselesaikan. Mereka kembali lagi dalam kehidupan biasanya, dan saya pikir akan menjadi Cinderella lagi, walaupun mungkin nggak di Indonesia. Tapi saya kira ya itulah yang mungkin ironinya, hidup di saat hal-hal yang memang mungkin belum bisa diseimbangkan ini memang belum bisa seimbang dalam waktu dekat. Jadi ya kita masih akan terus melihat ketimpangan terjadi sambil kita sabar, semoga orang-orang baik di sana akan bisa lebih banyak dan mengalahkan oknum-oknum yang memang kita tahu ini ada dan bisa merekayasa apapun yang kita saksikan dan juga kita saat ini sedang alami.